Halo semuanya, nama aku Indra Sunyoto. Di sini aku ingin meng-share mengenai aktivitas tetap di aplikasi Accurate. Sebelum kita masuk ke hal-hal yang seperti cara menggunakannya, kita harus tahu mengenai definisinya terlebih dahulu. Apa sih aktivitas tetap itu? Aktivitas tetap merupakan barang-barang yang dimiliki perusahaan aset dan digunakan dalam operasional bisnis jangka panjang. Aktivitas tetap ini memiliki umur pakai yang relatif panjang dan memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan keuangan jangka panjang perusahaan. Dalam Accurate, aset tetap dicatat dan dikelola untuk memantau nilai, penyusutan, dan perpindahan aset. Contoh aktivitas tetap itu yaitu bisa gedung, bisa tanah, bisa peralatan kantor, bisa mesin, bisa motor, mobil, atau barang-barang yang tidak terlihat seperti lisensi aplikasi seperti Windows atau aplikasi lain. Jadi di Accurate ini ada 3 fitur terkait aktivitas tetap. Yang pertama, tipe aktivitas tetap pajak atau Fiscal Fixed Asset Type. Kedua, tipe aktivitas tetap atau Fixed Asset Type. Dan ketiga, daftar aktivitas tetap atau Fixed Asset List. Fitur yang pertama yaitu data aktivitas tetap pajak atau Fiscal Fixed Asset Type. Merupakan data tipe fixed asset berdasarkan ketentuan perpajakan. Sebelum mengisikan data aktivitas tetap, kamu harus mengisikan terlebih dahulu daftar aktivitas tetap menurut pajak dan daftar tipe aktivitas tetap menurut perusahaan accounting. Kamu juga harus tahu tipe aktivitas tetap pajak yang diatur oleh UU Nomor 17 Tahun 2002. Untuk data-datanya bisa dilihat di PPT ini. Ada golongan 1, 2, 3, 4 dan juga ada bangunan semi permanen dan permanen. Selanjutnya kita akan belajar mengenai cara menggunakan Accurate untuk input data aktivitas tetap pajak. Selanjutnya adalah tutorial input tipe aktivitas tetap di aplikasi Accurate. Pertama yaitu kalian klik daftar, lalu klik aktivitas tetap, lalu pilih tipe aktivitas tetap. Ketika Windowsnya sudah terbuka, kalian pilih baru, lalu pilih tipe aktivitas tetap pengelompokannya. Misal tadi golongan 1 itu peralatan kantor ya, meja kantor. Salah, jadi peralatan kantor. Masuknya ke golongan 1 yang garis lurus. Lalu klik perbarui. Kita akan mencoba yang baru lagi mengenai tipe aktivitas tetap. Misal bangunan, office semi. Aktivitas tetapnya adalah bangunan semi permanen. Lalu klik OK. Jadi itu adalah tutorial mengenai cara input tipe aktivitas tetap di aplikasi Accurate. Selanjutnya kita akan belajar mengenai daftar aktivitas tetap. Yang terakhir adalah daftar aktivitas tetap atau Fixed Asset List. Digunakan untuk daftar aktivitas tetap yang telah ada sesuai dengan ketentuan perusahaan. Selanjutnya kita akan belajar mengenai menggunakan Accurate untuk daftar aktivitas tetap. Selanjutnya mengenai tutorial cara input tipe aktivitas tetap pajak di aplikasi Accurate. Yang pertama, kalian harus ke menu atas ini, daftar. Selanjutnya pilih aktivitas tetap di bawah persediaan, lalu pilih tipe aktivitas tetap pajak. Setelah tipe aktivitas tetap pajak sudah keluar, kita klik baru. Selanjutnya adalah tipe aktivitas tetap pajak. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai pajak berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2002. Jadi kita akan menamainya dengan sesuai dengan golongannya. Golongan 2. Golongan 1 aja biar lebih gampang ya. Golongan 1. Lalu pilih metode penyusunan pajaknya
bisa tidak terdepresiasi, yang artinya bahwa pajaknya adalah tipe pajak yang tidak ada depresiasi seperti lisensi. Lalu juga ada metode garis lurus dan juga ada metode saldo menurun. Saya pilih metode garis lurus, lalu pilih golongan 1 sama dengan 4 tahun ya maksimal. Nah, aplikasinya akan otomatis untuk menyesuaikan tarif penyusutan pajaknya. Oke. Lalu klik perbarui untuk mengecek, sudah ada. Selanjutnya adalah kita bikin golongan 1 baru lagi, namun dengan tipe metode yang selalu menurun. Estimasi pajaknya 4 tahun. Baru. Untuk barang-barang yang tidak terdepresiasi seperti lisensi, kita bisa menambahkan dengan lisensi. Sebentar. Lalu untuk bangunan, hanya bisa pakai metode garis lurus ya, tidak bisa yang pakai yang lain. Lalu ini bangunan semi permanen. Metodenya estimasinya kalau sampai 10 tahun. Oke. Selanjutnya kita bakal mengisi tiap-tiap golongan dari 1, 2, 3, 4 dengan metode penyusutan yang berbeda-beda. Untuk karena itu kita bakal skip ya. Selanjutnya adalah tipe aktiva tetap atau fixed asset type. Tipe aktiva tetap adalah pengelompokan aset tetap berdasarkan karakteristik dan fungsi yang serupa. Pengelompokan ini memudahkan perusahaan dalam memantau, menghitung penyusutan, dan menyusun laporan keuangan yang lebih terstruktur. Selanjutnya kita bakal belajar mengenai menggunakan accurate untuk tipe aktiva tetap. Yang terakhir ini adalah cara menggunakan daftar aktiva tetap di aplikasi Accurate. Yang pertama adalah kalian klik daftar di atas ini, lalu pilih aktiva tetap, lalu pilih daftar aktiva tetap. Setelah windowsnya sudah terbuka, kalian pilih baru. Di sini kita akan diberikan layar yang agak rumit ya, tapi kita bakal santai sedikit. Yang pertama adalah kode aktiva. Inilah kode untuk aktiva kalian. Misal kita pakai saja Indra 01. Lalu tipe aktiva kalian. Sebagai contoh, ini adalah tipe aktiva saya adalah bangunan office. Lalu tanggal dibelinya adalah tanggal Januari tanggal 1, dan digunakannya adalah tanggal Januari di hari yang sama ya, tanggal 1. Lalu kita tambahkan keterangan bangunan office sementara. Kuantitasnya ini tergantung dari banyaknya aktiva kalian. Kalau bangunan mungkin 1 ya, cuma kalau barang-barang lain kayak meja mungkin bisa lebih dari 1. Selanjutnya adalah kita bahkan ke bawah. Di sini ada umur bulan aktiva. Saya akan pilih setahun ya, karena udah umum lah bangunan office. Lalu metode penyusutannya adalah metode garis lurus. Akunnya kita pilih gedung. Tapi kalau buat kalian yang akunnya belum ada, kan bisa bikin baru. Bisa disesuaikan lah.
Lalu akun penyusutannya adalah pilih akumulasi penyusutan gedung. Akun bebannya adalah beban penyusutan gedung. Lalu kita pilih pengeluaran, kita pilih no akun. Jadi kita jadi no akun ini adalah dari apa namanya, dari mana sih uangnya dipakai untuk membeli Aktiva ini. Kalau saya sendiri mungkin kita pakai Bank Mandiri ya, Bank BCA dengan jumlah kita kira-kira aja 70 juta. Lalu kita pilih simpan dan tutup. Lalu klik perbarui. Mungkin kita bakal ada contoh satu lagi untuk barang yang yang tidak berwujud ya, lisensi Windows, passwordnya adalah lisensi. Kita beli tanggal 5 Juni, kita pakainya tanggal 6 Juni. Lisensi keterangannya kita tahu ya, lisensi Windows 11, kuantitasnya 10. Ini sebagai contoh saja. Lalu dengan umur bulannya nggak ada ya, tidak terapresiasi, aku tidak terwujud. Kita tambah akun baru. Lisensi. Oke. Lalu kita klik pengeluaran. Dari mana sih yang kita gunakan untuk membeli lisensi ini? Kita Bank Mandiri, jumlah 10 juta. Klik perbarui. Jadi itulah tutorial mengenai cara menggunakan fitur Aktiva tetap di aplikasi Accurate. Jika ada hal-hal yang saya sendiri salah dalam berkata, mohon dimaafkan dan terima kasih.